Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azwar Buton. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan video dari tutorial yang sebelumnya. Sekarang ini sudah masuk di bagian 6. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan komponen widget WebView. Oke. Jadi apa sih WebView itu? WebView itu adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menampilkan halaman website, bisa dari internet ataupun bisa dari lokal dengan aplikasi Android. Jadi nanti sebentar kita akan mencoba untuk membuat endingnya, yaitu kita akan mencoba sebuah browser sederhana dengan menggunakan aplikasi Android Studio dan komponen WebView. Oke, pastikan dulu teman-teman internetnya sudah aktif. Kemudian buat project baru dan pilih empty project. Kemudian my application name-nya ini kita ganti jadi WebView atau bagian 6. Kemudian saya finish. Oke. Selesai. Sekarang yang kita butuhkan yaitu kita ke kode dulu, dan di sini sudah ada default layoutnya. Di sini layoutnya construct. Saya ingin ganti menjadi linear layout. Kemudian dengan orientasi vertikal. Dan si text view ini saya hapus dan saya gantikan dengan komponen WebView. Jadi untuk membuat sebuah view sangat mudah, tinggal kita masukkan saja WebView. Oke, kemudian ukuran widthnya match parent dan height-nya juga match parent biar full layarnya. Oke, kemudian kita beri ID. Untuk ID-nya saya tulis saja WebView. Oke. Sudah selesai. Di sini sekarang kita menampilkan halaman dari sebuah website ke WebView ini. Tapi yang karena untuk menggunakan WebView ini butuh koneksi internet. Yang kita butuhkan dulu izin akses internet. Jadi untuk izinnya kita bisa aktifkan di manifest. Kemudian kita tambahkan user permission. Permissionnya itu internet, ini seperti ini. Oke. Kemudian kita ke main activity. Kita daftarkan dulu WebView-nya. Pertama tadi ada komponen WebView dengan variabel ada misal web. Oke. Kemudian kita deklarasikan di onCreate web find view by ID id web view. Oke, ID-nya WebView ya ini. Setelah itu kita aktifkan dulu penggunaan JavaScript dari si WebView ini, jadi supaya WebView ini bisa menggunakan komponen JavaScript yang ada di website yang kita targetkan. Caranya tuh WebView, kemudian get setting dan set JavaScript enable true ya. Kemudian kita siapkan URL-nya, string URL. Saya ambil contoh defaultnya, yaitu adalah https google.com. ini URL-nya. Kemudian kita load ke dalam WebView. Caranya sangat mudah. Web tadi load URL. Oke. Kemudian kita running. Saya sudah siapkan handphone saya. Sini saya running langsung ke handphone saya. Saya klik start. Oke. Jika teman-teman merasa performance dari aplikasi Android Studio teman-teman sangat berat, mungkin karena teman-teman gunakan hard disk. Jika teman-teman ingin merasa lebih nyaman, teman-teman gantilah hard disk teman-teman ke SSD. Oke. Kalau teman-teman ingin mengupgrade ke SSD, saya punya toko di Tokopedia, nama toko saya Azwar Halimu. Di sini saya menjual bermacam-macam memori atau RAM dan bermacam-macam SSD. Jadi nanti teman-teman tidak perlu melepaskan hard disk teman-teman. Nanti hard disk teman-teman itu kita masukkan ke dalam KDI.
Jadi si KDE ini adalah alat untuk menggantikan CD-ROM. Dari CD-ROM teman-teman dilepas dan digantikan dengan KDE untuk disimpankan hard disk. Oke. Kalau teman-teman berminat ya. Jadi saya jual paketan. Di sini ada yang 120 GB, ada 250 GB, ada 480, ada juga yang 960. Untuk RAM di sini bermacam-macam juga dan masih banyak produk lain yang belum sempat saya tambahkan. Kalau teman-teman memesan, silakan buka saja toko saya. Insya Allah terpercaya dan harganya juga bisa bersaing dengan tempat lain. Oke. Kita lanjut lagi ke aplikasi Ando Studio-nya. Tadi sudah running, hasilnya yaitu kurang lebih seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Ketika dia membuka, ia ingin membuka ke Chrome ataupun ke aplikasi browser yang lain. Jadi untuk menangani hal seperti ini caranya sangat mudah. Kita set dulu ini sebagai web browser. Caranya web view, set web client, oke. Kemudian new web client. Di dalam fungsi new web client ini ada beberapa implementasi objek. Kita tekan saja Ctrl O di dalam ini ya. Kemudian di sini ada should override ini bla 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 ini. Kemudian kita oke. Kemudian ini kita ganti jadi return false. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Dan si TF-nya sudah tampil. Sekarang sudah load aplikasi halaman dari Google yang ini. Selanjutnya saya ingin mengganti default title ini, ada judulnya ini. Default toolbarnya ini sesuai dengan judul dari nama browser. Misal kayak gini, saya buka google.com, saya tampilkan di sini. Nanti ini hasilnya seperti ini. Dia akan mengambil title dan mencetaknya ke toolbar default ini. Caranya sangat mudah. Jadi ketika ini event, ketika saat web sedang di load, ada lagi event untuk di web client ini. Caranya kita tekan Ctrl O lagi. Ini ketika halaman selesai di load ini, on page finished. Oke. Jadi ketika halaman selesai di load, untuk mengakses si toolbar default ini caranya mudah. Get support action bar ini. Set title. Detailnya yaitu view ini. Kalau teman-teman seandainya modelnya kayak gini web view, tidak apa-apa, tinggal nanti samakan saja web view. Intinya adalah ini, objeknya adalah web view. Oke. Kemudian get detail. Jadi nanti ini saya ganti jadi web view tadi. Ketika halamannya selesai di load, maka si web view tadi mengambil detail dari halaman ini, URL-nya, kemudian mencetaknya ke toolbar. Kita coba jalankan. Ini saat loading dan saat sudah selesai di load, dia akan mencetak ini Google. Oke. Jadi dari sini kita sudah bisa buat sebuah browser sederhana. Sekarang kita lanjut. Saya ingin membuat sebuah browser sederhana dengan sebuah inputan URL di sini. Jadi nanti teman-teman bisa inputkan URL apa saja. Kita kembali ke activity-nya. Di sini saya ingin menambahkan URL di sini, kemudian ada tombol cari dan ada tombol home. Oke. Pertama saya siapkan dulu ikonnya. Ada pertama kita ke drivable, new, vector, kemudian si icon ini saya ganti jadi tombol home. Oke. Dan saya oke. Ini saya ganti jadi home. Kemudian saya mengambil sebuah button. Ukurannya saya atur menjadi 30 dp dan height-nya juga menjadi 30 dp. Oke, kayak gini. Kemudian background-nya saya ganti jadi home tadi. Jadi nanti ketika kita klik ini dia akan kembali ke halaman Google. Kemudian saya beri lagi text view. Bukan text view ya, edit text. Edit text-nya yaitu match parent dan height-nya wrap content. ID-nya yaitu link ya, saya kasih nama link. Kemudian ini di sini kira kita ingin buat secara horizontal, kita ambil dulu sebuah linear layout.
Match parent wrap content dengan orientasi horizontal. Kemudian kita pastikan ke dalam linear layout seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi halaman go-nya, button wrap content dan wrap content. Kemudian teksnya itu go misal. Kenapa di sini tidak muncul? Karena tipenya di sini adalah match parent di dalam linear layout. Jadi kita harus tambahkan layout tag di sini satu biar muncul. Oke, nanti di sini URL-nya. Kemudian kita tambahkan dulu satu buah lainnya satu. Kemudian line hack-nya juga maksimal line-nya juga satu. Kemudian wrap-nya juga tidak ada. Kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan hint-nya di sini, placeholder-nya. Saya pilih misal masukkan URL Anda. Oke. Kemudian kita beri ID link. Di sini ID-nya juga adalah go dan ID-nya yang terakhir sini adalah home. Oke. Sekarang kita sudah punya dua buah button dan satu buah ID tag. Kemudian kita deklarasikan lagi di main activity-nya di Java-nya. Tadi ada button. Yang pertama ada home dan button apa ya? Go atau apa ya tadi saya lupa namanya. Go saja dan go. Oke, kemudian kita punya lagi satu buah edit text. Di mana kita beri nama tadi alamat misal. Oke, kita ganti jadi alamat ya web ini. Alamat. Di sini juga jadi alamat, oke. Kemudian kita deklarasikan di sini di bawah view. Home, find view by ID, RID, ID-nya itu home. Sorry tadi ini ID tidak boleh sama, tidak boleh menggunakan kata home, tidak boleh menggunakan kata URL karena sudah digunakan oleh si Android Studio ini. Jadi kita ganti jadi beranda misal. Kemudian kita ganti saja jadi beranda dan ini adalah beranda, oke. ID-nya kemudian ini jadi beranda. Kemudian tadi button yang selanjutnya adalah go, find view by ID, RID-nya yaitu go. Kemudian ada lagi, sorry saya salah ketik, search go. Sudah beranda dan yang terakhir adalah alamat, find view by ID, RID, alamat. Oke, sudah siap. Nanti kayak gini. Ketika URL-nya sedang di-load, saya akan mencetak si URL tadi di dalam alamat tadi, di dalam form alamat ini mana ya? Ini. Jadi kita load di sini. Caranya alamat set text string. URL ini ya, variabel ini. Oke. Kemudian kita coba jalankan dulu. Saya aktifkan dulu visitornya. Di sini sudah ada. Jadi ketika alamat load ini kayak Google, kayak ini lagi. Kayak ada lagi alamatnya di sini sama. Atau kayak gini. Google, YouTube misal. Sama, ada ya. Sekarang saya ingin ketika kita tekan masukkan URL, misal kita masukkan di sini adalah Facebook, kita go, dia akan tampil di sini URL-nya. Caranya sangat mudah. Eventnya pertama go, oke, go ya di sini boleh. Go set on click listener. Ketika diklik now on click listener, oke, dia diklik, maka dia akan melakukan load URL dari si alamat get text to string. Oke. Sekarang kita coba.
Sudah siap. Di sini saya ganti ini jadi Facebook. Facebook. Oke, saya go. Maka dia akan langsung membuka Facebook. Oke. Nanti ketika saya tekan tombol home, maka dia akan kembali ke halaman Google. Oke, jadi sama lagi tadi home. Tadi beranda. Ketika diklik set on click listener, now on click listener, maka tadi kita copy saja ini. Yang ini web view meload kembali URL. Oke, URL-nya adalah google.com. Saya coba ya. Error. Terjadi error karena dia tipenya bukan final. Saya hapus tadi. Kita masukkan saja di sini URL-nya. Oke. http google.com. Oke, sekarang saya coba jalankan lagi. Saya coba ke Facebook. facebook.com. Saya go. Terbuka Facebook, kemudian saya kembali ke home. Oke. Sama ya, kembali. Oke. Kurang lebih seperti ini yang kita pelajari hari ini. Kita hanya membuat sebuah web view dan kita kembangkan jadi sebuah browser sederhana. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial selanjutnya yang lebih tinggi. Akhir kata, bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya Azwar Buton, dan ikuti juga Instagram saya @azwarbuton dan Instagram official kami @alexbuton_official. Dan jangan lupa juga dibagikan ke sosmed teman-teman untuk biar teman-teman yang lain juga dapat belajar. Akhir kata, sampai jumpa di tutor selanjutnya. Bye bye.